Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 11 Tata Kelola Teknologi Informasi. Jadi di sini kita akan menjelaskan 5 fokus area dari Tata Kelola Teknologi Informasi yang terakhir yaitu IT Value Delivery. Sebelum kita menjelaskan tentang IT Value Delivery, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Nurul Izah dengan NPM belakang 046. Bisa dilanjutkan sama teman saya. Oke, gurunya perkenalkan, aku Putih Sabita dengan NPM belakang 048. Aku Mariska Amanda Dayat dengan NPM belakang 065. Saya dari Rizky Putra dengan NPM lahir 067. Bisa di next. Jadi subbab dari materi IT Value Delivery ini yang pertama ada IT Value, kedua IT Productivity Paradox, dan yang ketiga IT Service Management. Bisa di next. Yang pertama yaitu mengenai IT Value. Jadi sedikit mengingat ke belakang bahwa fokus dari TKTI ini ada 5 area, yang mana sebelum-sebelumnya itu udah dijelasin sama kelompok-kelompok sebelumnya. Dan di sini kita bakal mau ngejelasin tentang IT Value Delivery. Jadi IT Value Delivery ini berfokus dengan melaksanakan proses TI agar proses tersebut sesuai dengan siklusnya, kayak mulai dari merencanakan sebuah rencana sampai bisa memastikan kalau TI itu dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Contohnya, kayak mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI ini dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, terkait investasi mengenai teknologi atau TI yang ada dalam organisasi atau bisnis itu tidak sia-sia. Jadi mereka tuh nggak cuma membuat atau menerapkan TI-nya aja, namun hasilnya tuh mereka juga harus dapat. Oleh karena itu, emang harus ada TKTI ini biar nggak cuma membangun aja, tapi juga bisa mendelivery sebuah value. Gimana sih IT ini mampu atau bisa digunakan oleh seluruh anggota atau semua yang terlibat biar bisa bermanfaat. Bisa di next. Selanjutnya, kita perjelas lagi kalau IT Value Delivery ini fokusnya sama dua outcomes, yaitu mitigasi resiko sama delivering value to the business, menyampaikan value kepada bisnis yang sedang berjalan. Nah, ketika perusahaan akan mendelivery value bisnis, akan banyak kemungkinan resiko yang muncul. Jadi, kalau mau proses delivering value ini baik, maka proses mitigasi resikonya itu juga harus baik. Nah, untuk proses memitigasi resiko ini udah dijelasin sama teman kita di kelompok sebelumnya di fokus area yang risk management. Jadi emang keduanya tuh saling berpengaruh satu sama lain. Bisa di next. Nah, ngomong-ngomong tentang value, apa sih value itu? Jadi, value itu adalah something expected atau sesuatu yang diharapkan oleh pengguna terhadap suatu produk atau service. Yang namanya value itu adalah nilai atau bisa kita sebut sebagai keuntungan yang kita dapat. Nah, dengan demikian, peran atau fungsinya TI di sini adalah untuk membantu atau sebagai media yang bisa menyampaikan value tadi secara maksimum terhadap semua orang yang terlibat atau stakeholder. Namun, karena banyak stakeholder yang terlibat, maka value itu bisa berbeda-beda. Ini contohnya ada seorang investor. Value yang diharapkan ini berupa laba atau keuntungan. Mengingat ini kan dia udah naruh uang di perusahaan tersebut. Ya jelas mereka kan mengharapkannya dapat untung dong. Kemudian ada pelanggan. Kita lihat dari diri kita sendiri, ketika kita mau beli itu kan termasuk jadi pelanggan ya. Nah, di situ kan kita berharap dapat barang yang bagus, tapi harganya murah. Terus yang terakhir, ada stakeholder karyawan atau staff. Mereka jelas mengharapkan bahwa TI ini bisa membantu meringankan pekerjaan mereka, ngasih efektivitas kinerja mereka sehingga mereka nggak perlu capek-capek. Nah, kayak gitu kan pada akhirnya value ini berubah-ubah sesuai dengan siapa kita berhadapan. Bisa di next. Selanjutnya, bagaimana sih TKT ini bisa membantu menyampaikan value? Yang pertama, IT align to support business. TI ini dapat menyelaraskan atau lebih sinergis untuk mendukung proses bisnis. Jadi, kita misalkan
sebuah perusahaan tuh pengen mendevelop sesuatu yang bisa ngasih efisiensi semua pekerjaan karyawan mereka. Nah, TI bisa jadi solusi biar mereka bisa mencapai tujuan dengan cara si TI tadi sambil menyelaraskan proses bisnis yang ada di mereka. Dengan demikian, value tersebut bisa tercapai dengan lancar. Yang kedua, faster delivery time. Nah, TI ini bisa ngebantu mempercepat proses penyampaian layanan. Kalian tahu nggak sih, misalnya hal kecil kayak tampilan aplikasi TI itu dibuat user friendly. Jadi secara nggak langsung itu tuh bisa mempercepat proses penyampaian layanan. Karena apa? Aplikasinya mudah dipahami, karyawan atau siapapun yang menggunakan itu kerjanya jadi bisa lebih cepat. Belum lagi kalau aplikasi itu dirancang yang simpel dan nggak bertele-tele. Jadi nggak ada halaman-halaman di aplikasi itu yang sia-sia. Nah, maka semakin cepat dan cepat kan mereka nyampein atau nyelesain proses tersebut. Yang ketiga, secure control for IT risk. Mengendalikan resiko-resiko IT yang mungkin terjadi. Kita ambil contoh resiko IT dalam penerapan aplikasi absensi di sebuah perusahaan yang pakai face scanning gitu. Terus ternyata waktu mereka nge-scan wajah, mereka itu nggak kedeteksi karena kameranya bermasalah. Nah, itu kan kita harus punya solusi lain, misalnya dengan dibuatkan aplikasi mobile sehingga karyawan bisa absen lewat HP-nya. Jadi dengan TI ini, ketika si karyawan nggak bisa lewat jalur satu, dia bisa ngelakuin lewat jalur dua. Jadi resiko yang mungkin ada kayak gitu bisa diatasi. Kemudian yang keempat, better service quality. IT itu membantu kualitas layanan menjadi lebih baik karena dalam perusahaan atau organisasi itu kan banyak stakeholder-nya kayak tadi, sehingga kualitas layanan itu jadi sebuah elemen penting, jadi kayak sebuah garansi gitu. Nah, dengan memanfaatkan si TI tadi, perusahaan atau organisasi itu bisa menciptakan kualitas layanan yang lebih baik lagi sehingga sesuai dengan value masing-masing stakeholder tadi. Dan yang terakhir, cheaper service cost, biaya layanan menjadi lebih murah. Nah, ini jelas karena kalau misalnya si IT ini udah diterapin, namun harga atau cost ini tetap tinggi, tetap mahal, maka value bagi stakeholder-stakeholder tadi berkurang. Contohnya ada tadi stakeholder pelanggan, value yang diharapin kan dapat barang yang bagus tapi harganya juga murah. Nah, kalau misalnya dalam proses membuatnya aja udah mahal, pasti harga jualnya mahal juga dong. Nah, itu bisa membuat delivery value kita kepada pelanggan tuh jadi berkurang. Itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya apa sih akibat jika tata kelola TI buruk? Yang akan dijelasin oleh teman saya. Untuk materi berikutnya adalah IT Productivity Paradox. Untuk pengertiannya sendiri adalah sebuah peristiwa ketidakseimbangan antara investasi dalam teknologi informasi dan produktivitas organisasi. Untuk penyebabnya sendiri ada 4 yang utama, yaitu kesalahan pengukuran, redistribusi, privilege, dan mismanagement. Untuk kesalahan pengukuran sendiri adalah sebuah peningkatan produktivitas dalam investasi IT seringkali sulit diukur dengan cepat karena definisi output dan input sangat beragam dan relatif. Ini terutama dalam bisnis data, di mana hasil tidak bisa diukur secara langsung. Diperlukan metode pengukuran komprehensif untuk mengatasi masalah. Untuk contohnya sendiri itu karena implementasi IT di divisi marketing membuat biaya marketing lebih rendah dan SDM sedikit sehingga kelebihan SDM dipindahkan ke divisi lain yang menyebabkan upgrade. Lalu diukur total produktivitas perusahaan tidak berubah secara signifikan. Untuk poin berikutnya adalah karena penggunaan teknologi informasi dapat membawa sejumlah manfaat bagi perusahaan, namun terkadang mengakibatkan dampak komersial atau operasional yang negatif di sektor lain dalam organisasi. Akibatnya produktivitas bersih atau net produktivitas perusahaan mengalami penurunan yang signifikan. Untuk contohnya sendiri yaitu sistem informasi IT yang voluntary penggunaannya membutuhkan waktu untuk adopsinya di kalangan ahli pengguna. Untuk contoh sendiri adalah sebuah peristiwa di mana terkadang semua potensi manfaat dari investasi dalam teknologi informasi memerlukan waktu yang cukup lama sebelum dapat diukur atau dirasakan. Untuk contohnya sendiri yaitu implementasi di sebuah perusahaan IT di mana software yang dipakai memerlukan waktu yang sangat lama untuk dijalankan sehingga produktivitas dan efisiensi menjadi kurang.
Untuk poin berikutnya adalah risk management, di mana sebuah peristiwa kesalahan dalam analisis investasi dan teknologi informasi dapat berasal dari berbagai aspek seperti kesalahan prosedur yang disebabkan oleh kurang manajemen efektif, terjadi pemutakan biaya, penundaan waktu proyek, dan lain sebagainya. Atau kesalahan dalam manajemen TI dan informasi seperti ketidakcocokan standar guna, kesalahan virus, dan kesalahan manusia. Contohnya sendiri adalah di sebuah perusahaan ini yang menggunakan menggunakan banyak sekali perangkat keras, dan di mana salah satu perangkat kerasnya terkena sebuah virus komputer dan itu terbakar dan berefek kepada semua perangkat keras lain. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan. Nah, di sini aku mau ngelanjutin dari pembahasan sebelumnya, yaitu IT Service Management. Bisa di next. Mengapa sih ITSM? ITSM atau Manajemen Layanan TI menjaga elemen inti dan mengoptimalkannya untuk hasil yang lebih baik dengan mendorong nilai bisnis. Bagaimana IT yang sudah menjadi garda bisnis modern ini bisa kita kelola layanannya? Tujuannya buat apa sih? Ya supaya pengguna IT tersebut berjalan secara optimal. Jadi di sini ada dua hal mengapa ITSM ini harus dioptimalkan. Yang paling mendasar adalah karena dia merupakan elemen utama atau elemen kunci dan elemen inti kehidupan sehari-hari kita. Untuk yang kedua, karena teknologi informasi ini mencakup infrastruktur IT dan menyederhanakan proses dalam siklus hidup layanan, serta memungkinkan untuk beroperasi secara strategis. Selain itu, ITSM membantu kita untuk menjadi lebih efisien, lebih terstandarisasi, dan lebih efektif dalam menyampaikan delivery layanannya. Bisa di next. Nah, apa sih ITSM itu? ITSM adalah suatu metode pengelolaan sistem informasi secara filosofi terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. Dengan kata lain, memikirkan bagaimana teknologi IT ini dapat memberikan layanan dari perspektif pengguna, bukan dari perspektif teknologinya. Nah, contohnya sendiri itu, misal ada laptop. Kalau dari perspektif teknologi, laptop ini kemampuannya adalah sebagai alat komputasi dan koneksi internet. Tapi kalau dari perspektif ITSM itu kebalikannya, yaitu yang dibutuhkan adalah laptop yang memiliki banyak fungsi dan juga laptop yang canggih. Untuk yang kedua, ITSM bisa dikatakan sebuah proses yang memastikan nilai bisnis maksimal dengan penggunanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengefisienkan teknologi, orang, dan juga prosesnya. Bisa di next. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen layanan IT yang berhasil menurut ITAL atau IT Information Library. Kita berbicara mengenai IT Value Delivery yang namanya framework ITAL. Kalau misal di mata kuliah itu namanya mata kuliah pilihan, yaitu manajemen layanan IT. Nah, manajemen layanan IT ini mengukur sebuah layanan IT yang sudah yang diterapkan perusahaan. Ini framework-nya sama kayak COVID ISO. Menurut ITAL, layanan yang baik itu harus melalui 5 tahapan, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, yaitu kita harus membuat strategi layanan, dilanjutkan dengan merancang atau mendesain rancangan yang akan kita buat. Sebelum masuk ke rancangan, ada yang namanya transisi. Apa sih transisi itu? Transisi adalah persiapan yang kita perlukan untuk merancang itu tadi untuk menjadi sesuatu yang operasional. Misal, di asrama haji, resepsionis kerjanya itu manual. Kita nanya ada kamar kosong atau enggak. Dulu waktu masih manual itu, cuma lihat ke tempat kunci. Kalau misal kuncinya nggak ada, berarti kamarnya itu dipakai. Padahal aslinya itu udah ada yang check out, tapi kuncinya itu belum dikembaliin. Nah, kalau kita punya sebuah aplikasi manajemen penginapan, kita bisa tahu kalau kamar nomor ini sudah check out atau belum.
pada hari itu. Dan di sistem itu ada tulisannya misal kamar ini ready. Seperti itu, tahapan kita merancang aplikasi. Yang terakhir, di kondisi manapun ada peningkatan layanan secara berkelanjutan. Bisa di next. Nah, untuk yang pertama itu ada servis strategi, merupakan tahapan awal sebuah organisasi membangun layanan-layanan TI. Servis strategi menjadi dasar pertimbangan utama bagi proses pada tahapan-tahapan berikutnya. Strategi apa aja sih yang dibutuhkan untuk mencapai strategi itu? Yang pertama yaitu domain management, service portfolio, dan financial management. Di sini poinnya adalah ketika sudah berbicara tentang strategi, itu paling banyak ada 3 hal ini yang menjadi fokus pembuatan. Sepertinya kita bisa aja buat atau perusahaan itu sendiri yang udah punya sebelumnya. Bisa di next. Kemudian next-nya ada service design, merupakan tahapan mendesain layanan-layanan TI yang telah disetujui untuk disediakan, termasuk pembuatan desain arsitektur, proses, kebijakan, dan dokumen. Yang didesain itu service katalog, service level management, capacity management, sampai dengan availability management. Nah, service katalog ini bukan sekedar service katalog seperti buku-buku. Ini tentang bagaimana memberikan penjelasan sebuah layanan terhadap produk kita. Bisa di next. Kemudian, yang ketiga ada service transition, adalah tahapan merealisasikan hasil tahapan service design menjadi sistem layanan baru atau modifikasi sistem layanan sebelumnya. Transition ini yaitu bagaimana sebuah IT yang sudah diterapkan ini mampu mentransmisikan yang akhirnya menjadi sebuah habit di suatu perusahaan tersebut. Ini merupakan fungsi dari transmission ini. Bisa di next. Oke, dari sini aku ambil alih ya buat lanjutin penjelasanku sama Mariska. Di sini ada service operation. Di sini tuh tahapan yang kayak mencakup semua kegiatan operasional ya, yang mana tujuannya dari kegiatan ini tuh buat mastiin apakah layanan yang kita pakai itu sesuai atau enggak sih sama tujuan dari perusahaan atau organisasi yang pakai layanan itu. Jadi harus dipastikan lagi sejalan atau enggak. Nah, terus juga mastiin kalau layanannya ini bisa berjalan sesuai apa ya, sesuai keinginannya mereka juga, terus juga efektif dan juga efisien gitu. Bisa di next. Nah, yang berikutnya ini ada continual service improvement. Ini tahapan yang terakhir banget nih. Tujuannya itu kayak misalkan di sebuah layanan gitu ya, udah berjalan selama beberapa waktu. Nggak mungkin dong, nggak ada yang namanya permasalahan. Pasti kayak butuh improve atau mungkin ada butuh evaluasi. Nah, di sini nih waktunya kita nyari kayak misalkan ada permasalahan kayak bug atau mungkin ternyata kalau makin ke sini layanannya makin menurun gitu, apa efisiensinya menurun. Jadi di sini evaluasi terus juga ningkatin efektivitas dan efisiensi layanannya itu juga selain itu disesuaikan lagi karena yang namanya program atau sistem itu nggak mungkin berjalan secara statis gitu. Pasti ada yang namanya perubahan karena kebutuhan gitu, seperti kayak kebutuhan bisnis. Jadi kayak kalau ada perubahan di sana yang pasti bakal nge-efek juga gitu ke layanan yang berjalan saat ini. Maka dari itu continual service improvement ini diperluin. Tuh. Bisa di next. Nah, di sini ini kayak cuman bentuk visualisasi aja sih dari apa yang aku sama Mariska udah jelasin dari awal. Nah, kira-kira kalau dibentuk secara gambar atau secara apa namanya? Secara flowchart, I guess, I don't know. Kayak gambaran itu kayak gini. Jadi dari awal tuh ya, dari service strategy, itu ada namanya service portfolio. Di service portfolio ini kebagi jadi 3. Isinya tuh apa sih service portfolio itu? Isinya kayak layanan-layanan yang mau dipakai, yang mau disediakan gitu.
kira-kira yang bakal jalan atau enggak itu bakal dikumpulin di situ. Tapi service portfolio ini kebagi jadi 3. Jadi ada retired, ada service katalog, sama pipeline. Untuk yang katalog tadi udah dijelasin ya sama Mariska, itu isinya kayak apa aja yang mau dipakai dan kayak penjelasan rincinya gitu dari layanan-layanan yang mau dijalanin gitu. Tapi kalau di retired, seperti namanya ya, retired ini berarti buat layanan-layanan yang udah nggak dipakai lagi gitu, karena mungkin entah tidak relevan atau tidak efektif. Jadi dia masuk ke kategori retired. Terus untuk yang pipeline, service pipeline ini tuh buat layanan-layanan yang kayak masih ragu-ragu gitu, mau dijalanin atau enggak. Eh, Masih dalam tahap pertimbangan lah hitungannya, tetap pertimbangan tapi masih bisa diimplementasikan gitu. Kalau mau dijalanin bisa aja, cuman enggak masih belum bentuk iya atau enggak itu masih belum tahu gitu. Nah, terus dilanjut ke service design. Service design ini ngapain ya? Itu tadi semua yang ada di service strategi itu dijelasin lagi, di elaborate gitu ya tiap layanannya, terus sampai ketemu mana-mana aja yang udah fix gitu, yang bakal kepake yang mana aja gitu. Dari sana baru dilanjut ke service transition itu tadi, dimana di sini tuh tahapannya buat realisasi gitu lah ya. Jadi layanan yang sekiranya mau dipakai tadi yang udah fix yang mana aja, udah kita bentuk di sini. Sekalian di testing juga kira-kira jalannya kayak gimana. Kalau udah selesai di tahap itu baru lanjut ke yang tahap saya tadi, operation, service operation. Yang mana pasti tadi kayak aku jelasin di awal, tujuannya buat pastiin kalau teknologi atau layanan yang dipakai gitu tuh masih sesuai atau enggak sih sama kebutuhan dari pemakainya atau juga tujuan dari pemakainya itu sendiri. Terus dilanjut di continual service improvement, karena yang tadi layanan tuh nggak mungkin berjalan kayak gitu-gitu aja ya, pasti ada permasalahan atau gimana, yang mana pasti butuh yang namanya perubahan gitu, pasti butuh adjust sana sini biar tetap bisa jalan buat jangka waktu yang lebih lama. Bisa di next. Oke. Ini ada ITIL 26 Management Processes. Di sini tuh kayak aspek-aspek apa aja yang bakal kepengaruh gitu di setiap tahapan-tahapan tadi yang aku sebutin, yang udah aku sama Mariska sebutin. Jadi kayak di service strategi itu yang aspek yang paling utama gitu ya. Di situ ada strategi manajemen, kayak gimana kita ngelola strategi yang mau dipakai gitu, dipilah-pilah. Terus demand management, permintaan dari yang mau pakai layanan itu kayak maunya seperti apa tuh juga kita harus pertimbangin. Terus ada service portfolio tadi ya, layanan yang mau jadi dipakai atau enggak, dan dipilah-pilahnya itu di situ tuh benar-benar harus dipertimbangin. Terus financial management, kira-kira kalau layanan ini dipakai seberapa ngaruhnya sih ke financial dari pemakainya tuh, entah perusahaan atau organisasi. Terus juga yang terakhir ada business relationship management. Terus kalau di tahap service design itu yang utama tuh ada di service katalog tadi, yang kayak yang yang udah dijelasin gitu ya. Jadi kayak mau milih-milih layanan yang mau dipakai tuh udah dijelasin di situ. Jadi bener-bener harus dijabarin sedetail mungkin. Terus ada availability, ketersediaan, kayak kalau mau yang ini tuh kira-kira bisa atau enggaknya, bisa jalan atau enggak gitu. Terus ada information security, terus ada service level, capacity, terus design coordination juga. Itu maksudnya design coordination ini, layanan ini bentuknya tuh kayak gini, kalian buat yang pakai tuh kira-kira bisa bersedia atau enggak gitu loh, sama bentukannya yang seperti itu. Jadi itu perlu dikoordinasikan. Terus yang berikutnya ada supplier management, terus yang terakhir ada IT service continuity. Terus kalau di tahap service transition, karena tadi itu bentuk realisasi ya, dari yang rencana sampai yang ke bentuk layanan jadi gitu, maka pasti ada yang namanya adjusting, penyesuaian lagi gitu. Yang pertama di planning and support, terus ada di change management, sama change evaluation, terus ada release and deployment management, kayak kapan layanan ini bakal berjalan dan juga disebarluaskan gitu tuh kapan, itu juga perlu dipertimbangin. Terus ada service asset and configuration, disesuaikan lagi sama tempatnya di mana layanan dipakai. Terus service validation dan testing, dicoba lagi kelayanannya kalau udah dikasih ke satu orang gitu ya, dijalanin bisa atau enggaknya, atau sesuai atau enggak sih sama rencana awal kita gitu. Terus dari sana bakal dapat yang namanya knowledge, pengetahuan. Nah itu juga harus dikelola lagi, kayak dari layanan ini tuh bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Itu perlu dirangkum lah istilahnya. Terus di tahap service operation itu ada access management, jadi siapa aja yang bisa pakai kayak gitu.
terus ada event manajemen kayak kapan-kapannya, kayak mungkin ada acara-acara tertentu yang bisa memengaruhi cara kerja dari layanan tersebut ya. Terus ada service request fulfillment, kayak penyediaan permintaan dari orang-orang yang udah pakai layanan tersebut gitu, kayak mau request apa tuh kita bisa harus sediain juga gitu. Terus yang terakhir ada insiden sama problem management. Jadi kayak selama berjalannya suatu sistem gitu, pasti kan ada yang namanya masalah dong. Nah, dari situ kita juga harus bisa tahu gimana cara nyikapinnya, ataupun cara menanggulangi, ataupun cara ngasih solusi memperbaikinya itu penting banget juga teman-teman. Terus yang di terakhir ada continual service improvement. Di sini ada 7 step improvement yang bisa dipakai kalau teman-teman butuh buat improve satu sistem atau satu layanan gitu. Yang pertama tuh diidentifikasi dulu, kayak mau mana sih yang mau diperbaikin gitu. Terus dijabarin lagi apa-apa yang udah diidentifikasi tadi itu dijabarin, kayak apa yang udah kita ukur, apa yang udah kita lihat, apa yang kita ingat, jadi kayak dituangkan lagi biar nanti dari sana kita bisa kumpulin data. Yang ketiga ya, kumpulin data. Terus yang berikutnya diproses datanya. Jadi data-data yang ada itu diproses, terus di yang tahap berikutnya dianalisis kayak dari sana tuh bentuk outputnya itu nanti berupa informasi gitu. Jadi sampai dapat informasi. Nah, kalau informasinya udah dapat, kayak baru kita bisa jalanin gitu kegiatan yang mau diperbaikin atau yang mau diimprove itu di mana gitu. Jadi berbekal dari informasi yang didapat dari data, yang didapat dari pengamatan kayak gitu, teman-teman. Bisa di next. Sip, next. Oke, di sini udah waktunya quiz time gitu ya. Jadi kayak buat teman-teman yang udah memahamin dan juga mendengarkan lah kita yang udah ngoceh di sini sekian banyaknya, kalian bisa tes nih seberapa dalam sih pemahaman kalian sama materi ini. Tesnya di mana? Lewat quiz yang ada di sini. Jadi kalian bisa scan barcode yang ada di sini, terus kalian kerjain deh quiz yang di sana. Dan pastinya ada hadiah menarik buat teman-teman yang dapetin skor paling tinggi. Semangat! Oke, aku kembalikan ke Ica. Oke, di sini dulu penjelasan dari IT Value Delivery, yang mana itu juga menutup dari 5 fokus area tadi, itu kan materi yang terakhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.